Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim, di dalam adabnya orang yang belajar, fi nafsihi, untuk dirinya sendiri, pribadi, wa fihi asyaratu anwa, wa fihi asyaratu anwa, dan dalam hal ini ada asyaratu anwa, ada 10 macam minal adabi adab. Kita sampai ke bab yang keempat. Kemarin kita menyelesaikan bab yang ketiga. Yang ketiga, pembahasan tentang hendaklah seorang pelajar itu belajar sejak dini, gitu ya. Segera belajar. Jangan nunggu tua. Kalau bisa diupayakan sebelum umur 20 tahun. Tapi kalau melewati tidak apa-apa. Cuma waktu yang paling ajwad, yang paling bagus untuk belajar itu adalah umur-umur belasan. Maka sekali lagi, kalau yang sebelum umur 20 tahun ini kita masih kerasa belum mendapat apa-apa, harus segera dikoreksi kita. Jangan enak-enakan. Ya, sadar diri. Oh ya, harus sadar diri. Apa mungkin karena malas, apa mungkin karena apalah, gitu ya. Cari obat, entah pakai wiritan, entah pakai apalah. Ada bismillah itu kalau ditulis sekian kali, diminumkan kepada orang yang belit, maka akan hilang balitnya. Ada kalau di syarahnya apa? Syarahnya Salam Taufik apa? Syarah Salam Taufik. Is'adur Rafiq. Coba lihatan di situ. Yang punya syarah Is'adur Rafiq dibaca, lupa nah. Berapa jumlahnya di situ ada? Ditulis. Itulah dibaca. Dibaca. Di air nanti diminumkan ke dia yang balit. Yang merasa balit nanti pakai cara ini, ya. Ya, yang balit itu apa sih balit itu? Balit itu mohon maaf. Balit itu di atasnya bodoh. Gitu ya. Berarti saking enggak bisanya. Diajari apal siji yang apal 1 lupa 10. Ini balit berarti. Ya. Nah, itu bisa, insya Allah bisa sembuh dengan bismillah itu. Bisa dilihat ya, bisa dilihat di syarahnya, di pembahasan tentang syarah keutamaan. Nanti di situ ada dibahas di bawahnya keutamaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti ditulis berapa gitu atau dibaca kalau tidak salah lupa. Nah, itu nanti diminumkan kepada orang yang sangat balit, yang sangat bodoh gitu ya, yang sangat tidak tahu, yang sangat sulit belajar gitu ya, namanya bahasa sopan lah. Itu insya Allah bisa sembuh. Yakin ya, kudu yakin. Ente gak yakin ya lain lagi. Apapun kalau tidak yakin tidak bakal jadi. Kalau yakin, apapun itu bendanya, apapun itu masalahnya, bakal terjadi. Ada hadisnya lupa. Batu kalau kita yakin jadi sakti. Batu ake. Apa ya ake itu ya? Karena orang sudah menganggap ini sakti dan diyakini sakti. Ake itu ada sebagian ake itu ada orang sakit gigi, dimasukkan akenya suruh minum sembuh. Itu ake, batu. Kenapa? Karena diyakini. Lah, apalagi sesuatu yang datang dari Nabi, dari Allah, apa Al-Quran, ayat Quran, ya. Diyakini tambah jadi. Nah, kenapa? Kadang-kadang kita ini kalau melakukan sesuatu, ini sudah ada Al-Quran, dari hadis, dari ulama, kalam apa, isinya zikir misalnya, isinya Asmaul Husna apalah, ditulis sholawat, Bismillah bahkan ditulis di katanya bakal begini, tapi enggak ada efek, berarti ya itu gara-gara kurang yakin, ya, kurang yakin. Satu contoh lah, ada orang ahli apalah nambani, ada kejadian di Baran tuh ada ya. Jadi ada Baran tuh tukang pijet, yang pijet dari mana? Luar kota Malang, pelosok udah datang kabeh. Bahkan subuh itu jam 5 antri mobil terus antrian.
Padahal dulu orang biasa. Ya, karena orang biasa, orang sana biasa-biasa. Jarang yang mandi. Orang sana kalau pijat sakit apa enggak sembuh. Tapi ke orang lain, orang-orang luar daerah sana ya, pelosok-pelosok, ada luar Malang juga datang. Sakit apapun pergi ke dia, pulang sembuh. Terapi berapa kali sembuh total. Barang ada. Kita ini ya. Wes bolak-balik pijat tetap gak sembuh. Apa orang yakin? Karena sudah melihat tiap harinya. Aduh kah? Wes gitu ya. Ternyata rahasia di balik semuanya adalah yakin. Ya, gitu. Iktikad ya, keyakinan di hati yang kuat. Ada ya kenyataannya. Barang itu ada. Doa hatta Quran, hatta ini yang bikin wali kutub lah, dibaca bakal begini, tapi kalau tidak yakin ya nggak jadi apa-apa, nggak ngefek. Jadi modalnya yakin memang. Gimana ya? Lah kita ini fakir yakin, kebanyakan kita ini tidak yakin. Contoh banyak ya, orang punya aki itu sakit, bukan karena apa, karena yakinnya dia. Gitu ya. Ada anak punya teman ya, ada teman ustadz orangnya. Dia pernah ngomong, anak ini kalau doa untuk diri saya sendiri, untuk keluarga enggak mandi. Tapi kalau ada orang datang minta syarat apa gitu ya, tak tulis apa gitu ya, wifi gitu ya. Nanti berapa hari telepon saat ngapunten motor sun, terus masalahnya beres. Ditulis atau? Ada orang pengen haji didoakan haji. Tapi kalau doa untuk dia enggak mandi, ya mungkin kurang yakin dia. Orang yang luar yakin ke dia, sehingga dengan yakinnya itu dia mandi, gitu. Ya, ada, aku punya teman ada, ustadz orangnya, ngaku orangnya. Kok iso gitu ya? Aku dongakno keluarga cepat sugih, duwe apa enggak sugih. Pengen haji enggak haji. Tapi orang yang didoakan setahun haji, berapa lama ngomong alhamdulillah berhasil, yang sakit alhamdulillah wis sembuh, gitu ya. Sehingga tamunya banyak. Jadi sekali datang bolak-balik dia, karena merasakan hasilnya, gitu. Nah, gitu ya. Jadi yakin. Enggak tadi bismillah dia yakin sudah. Ya spokson yakin gitu ya, kalau enggak bisa. Kalau lama-lama yakin sendiri. Kemudian ini ya. Jadi waktu yang sangat efektif untuk belajar itu adalah waktu muda, terlebih sebelum umur 20 tahun. Nah, itu banyak berhasilnya. Makanya sekali lagi dipaksa yang masih kecil gitu ya, kok kerasa saya keuangil belajar, harus konsultasi. Berarti di situ ada penyakit yang mungkin kronis gitu ya, penyakitnya itu sangat luar biasa sehingga perlu diobati. Ya. Kemudian yang keempat sekarang, an yakna minal qut wal libas ma tayassara. Ayakna adalah menerima, yaqna'ah menerima minal qut dari makanan. Qut itu makanan ya, makanan pokok setiap hari. Qut ya, makanan pokok setiap hari. Wal libas dan pakaian bima tayassara, semudah mungkin, semampunya. Jangan maksa. Kalau bisa di apa namanya tuh? Bukan ngirit ya. Enggak terlalu mewah. Nah, gitu ya. Yang penting sudah mantas sih. Fabisabr ala adnal aish yanalu sa'atal ilm. Maka dengan sabar atas rendahnya kehidupan itu akan meraih sa'atal ilmi, keluasan ilmu. Kalau sabar atas sempitnya kehidupan gitu ya, atas adna, rendahnya kehidupan atau sempitnya kehidupan yang sulit gitu ya. Mungkin makanya ini misal ya kan di pondok ini kan kadang-kadang
Makanya kan sama rata kan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, sama. Pokoknya di pondok sama. Kadang-kadang pondok itu kadang-kadang kekurangan, ya. Sehingga makanya harus sama. Hatta ini fakir, miskin, biasa, kaya raya, anak presiden lah misal kalau pondok, terus pondoknya pas ketika itu ekonominya ke bawah, gak bisa beli lauk misalnya, dia terpaksa makan nasi sama jangan tok. Bahkan terpaksa makan nasi tok. Nah, yang semacam itu harus menerima. Atau sampai demo ke Sahibul Madbah gitu ya, kurang ini ikannya nggak ada. Ya bolehlah, itu hak asasi. Cuma kalau kita bersabar lebih baik. Anggaplah kita husnudzon pada diri kita, tidak apa. Sekarang kita sulit, insya Allah nanti diganti kita akan mudah. Gantinya nanti kalau kita sudah pulang dari pondok. Ya, nanti ada kalamnya Imam Syafi'i. Karena orang belajar itu perlu itu, biar dia kohar nafas, biar dia ini mujahadah. Kalau belajar sudah enak-enakan tak gitu ya, tidurnya di kasur spring bed gitu ya, makannya ala hotel gitu ya, tidurnya pakai kamarnya AC, ya enggak apa-apa lah. Cuma ini seakan-akan kenikmatan yang didahulukan, nah, gitu ya. Mestinya sengsara dulu, baru nanti dia nikmat ada istilah itu, berakit-rakit ke hulu, gitu ya, berenang-renang ke tepian. Nah, itu harus ada, itu istilah ini sudah ada. Ya. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu ya kata Roma Irama. Ya. Kan gitu kan? Nggak bisa kalau kita senang-senang dulu, mesti sakitnya kari. Lebih baik sakit-sakit dulu. Baru nanti kalau kita sudah keluar, sudah mandiri, berdiri sendiri, punya keluarga sendiri, baru itu balasannya dulu ketika kita mondok atau kita belajar itu sengsara, nanti bakal diganti oleh Allah dengan yang mudah. Tapi kalau sudah enak dulu, mudah dulu, takutnya nanti sulit. Kan nggak enak. Ahsan repot sulit sekarang. Pompong masih sendiri. Pompong masih ake koncoy pada sulit, gitu ya. Makan nasi tok kalau temennya banyak, hatinya plong gitu, enak. Baik garam gitu ya, enak. Ya. Tapi kalau nanti sudah punya sendiri, sudah dewasa, pulang, punya istri, makan nasi tok ya gak enak, fitnah. Ya apa bojone kok dikai garam tok dia apa? Ya ndak mungkin lah. Makanya sekarang kalau kita misal mendapati seperti itu, maka kita harus sadari, alhamdulillah ini berarti ini anugerah, berarti saya harus sengsara dulu, baru insya Allah nanti diganti, kalau sudah keluar baru mudah. Sekarang sengsara dulu, enaknya nanti ya. Karena tadi pepatah itu sudah itu apa pepatahnya, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Tapi sekarang alhamdulillah, makanya enak-enak ya. Ya si ono rasane lah. Ya. Tempe ya si ada lah, rada tebel, kerupuk masih ada, walaupun dulu kadang-kadang ya ada sebagian teman itu dulu zamannya Cak Imam tuh sampai ada gak betah makan ngono tok demo udah ya. Sing tempe ini kayak silet lah gitu ya. Tempe kayak silet, kok pinter sing ngirisi. Ya, sing mangan nasi empok, nasi jagung, ya, wis tipis, ya. Lah, misal seperti itu harus sabar. Memang orang belajar harus begitu, gitu ya. Harus begitu, memang belajar. Yang kita bahas kemarin pernah ada ya yang sama orang tuanya dibekali pohon. Ya, mangane wis golek dhewe, mek dibekali pohon, barangkali mau pulang dia gak kesasar, gitu ya. Gak dibekali apa-apa. Nah, kita enak ya, tabungan santri itu lebih banyak daripada bayarannya. Ketika awal masuk berapa tuh? 14 juta.
16 14. Sing apa namanya? Sing bulanannya enggak ada 10 juta. Berapa tok? Kan berarti kita ini nikmat hidup kita. Sehari dibatasi 10.000. 10.000 itu enak sudah ya. 10.000 itu enak. Sembarang ya 10.000 ya. Wah enak 10.000 itu. Sak macamnya jajan oleh kalau 10.000. Kalau di rumah enggak mungkin 10.000. Kadang ya saya ugo saya mau sono ibu ya. Bu, permen bu gitu ya. Kayak 2.000, mentok 5.000 wis itu aja. Kalau kita di pondok wah enak 10.000, tiap hari 10.000. Ya. Tapi itu tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau kita tidak ngambil alhamdulillah itu berarti ya dicelengin nanti untuk apa? Untuk kita atau apa? Ya. Nah, kemudian fabisabri ala adnal aish, maka dengan sabar atas rendahnya kehidupan, atas ya adna itu paling rendah, rendahnya kehidupan, akan yanala sa'atul ilm, akan mendapatkan keluasan ilmu. Nah, tapi kalau kita ini sudah kehidupannya sudah mewah-mewah, ilmu itu kurang masuk gitu ya, kurang masuk. Ya kenapa? Karena kalau kita hidup kita mewah, otomatis makan itu banyak. Lah makan itu nanti berpengaruh pada diri kita. Kalau orang tuh makannya macam-macam, otomatis tidak bisa memfilter diri kita ini. Makanan kita ini bagus apa enggak? Gitu ya. Sembarang dimakan, ono bakso, ono ini, ono itu, waduh sembarang ya. Lah kita tidak tahu, apa ini kecampur micin atau apa ini kecampur apalah. Tapi walaupun tidak tahu, pengaruh ke hati. Makanya kalau makan itu kurang-kurang sebenarnya enak sebenarnya. Berarti ada unsur keterpaksaan. Makan pokoknya makan demi lapar, demi iso nyambung hidup. Sebenarnya gitu ya. Kalau hidup kita ini berada di bawah, maka seakan-akan kita ini makan untuk nyambung hidup. Tapi kalau kita makan demi nikmat ya tadi, untuk memfilter makanan tuh halal haramnya sulit. Sekali lagi walaupun tidak tahu ini makanan halal apa haram, kok ternyata haram tetap pengaruh. Dosa enggak? Tapi tetap pengaruh pada badan kita. Entah itu malas buat belajar, entah itu nanti mungkin malas sulit untuk hafalan, ya malas untuk qiyamul lail. Pokoknya badan tuh kalau konsumsinya haram, sulit untuk diajak kompromi dalam hal kebaikan pasti. Yanala sa'atul ilmi wa jam'a syamlil qalbi min mutafarriqatil amal. Jadi kalau sabar atas rendahnya kehidupan atau miskinnya kehidupan gitu ya, sabar atas ini pakaian yang sederhana, makanan yang serba tidak enak gitu ya. Kalau sabar bisa sabar seperti itu, maka dia akan meraih yanal sa'atal ilm dan bisa mengumpulkan syamlal qalbi. Apa ruwetnya hati? Ya. Hati yang ruwet tadi ya, yang banyak pikiran itu dapat terkumpulkan gitu ya, dapat disatukan. Nah, gitu. Yang murat-marit, jadi banyak urusan misalkan ya, jadi hatinya murat-marit, itu maksudnya banyak urusan, banyak masalah. Itu kalau kita ini sabar terhadap kehidupan yang sulit, itu dapat terkumpulkan masalah-masalah hati itu gitu maksudnya. Masalah-masalah hati yang ruwet tadi di hati ya, pikiran itu dapat terkumpulkan atau bisa menjadi hilang. Min mutafariqatil amal, dari banyaknya amal, angan-angan. Nah. Dari banyaknya angan-angan. Wa yatafajjar fihi yanabiul hikam, dan akan terpancar di dalamnya yanabiul hikam. Yanabi itu artinya sumber. Ya. Sumber hikmah. Akan terpancar di dalam hatinya sumber hikmah.
akan banyak hikmah yang keluar kalau orang itu sabar terhadap kehidupan yang sempit. Ya, enggak pernah ngeluh gitu ya. Makan apa saja oke gitu ya. Nasi tok ya, khair, penting perutnya isi gitu ya. Tapi insya Allah enggak bakal sampai seperti itu. Enggak bakal. Kemudian berikutnya qala Imam Asy-Syafi'i lainnya. Qala Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi. Nah, ini ya. Tidak akan sukses. Tidak sukses man talabal ilma, orang yang mencari ilmu bi'izzin nafsi, dengan kemuliaan jiwa, dengan jiwa yang mulia. Jadi dia belajar dengan menuntut kehidupan yang enak. Misal ya, dia mau belajar tapi nanti syaratnya sama orang tuanya, minta ke bapaknya, Pak pokoknya saya mau ngaji, yang penting sampean kirim ke saya tiap hari 50.000. Misalkan dia marung, misalkan dia bendino makan rawon, sembarang lah. Ini yang semacam ini tidak bakal sukses, gitu ya. Karena dia mencarinya dengan kemuliaan, ya. Atau dengan kesombongan, wasa'atil ma'isyah, ya, dengan kesombongan, ya, dengan kesombongan, wasa'atil ma'isyah, dan luasnya kehidupan. Nah, tidak akan sukses orang belajar ilmu dengan kemuliaan jiwa, dengan apa? Jadi maksudnya jiwanya merasa mulia. Kemudian wasa'atil ma'isyah, dan luasnya dan luasnya kehidupan. Ya, nuntut dirinya harus sehari begini, gitu ya. Saya mau belajar, yang penting nanti tidurnya harus di hotel, misalkan ya. Atau minta kamarnya kamar VIP, misalkan ada pondok seperti itu. Saya nanti mau mondok, yang penting kalau di pondok ini ada pilihan, ada VIP, ada kelas ekonomi misalkan ya. Saya harus kelas VIP. Tidur kasur primbon, makan ala hotel misalkan ya. Kamar ber-AC. Yang semacam ini tidak bakal sukses. Karena tadi sedikit banyak, kalau semacam itu banyak sombongnya nanti, merasa hebat dari yang lain. Walakin man talabahu bidillatin nafsi wa dzikil 'aish. Akan tetapi, ya, orang yang mencari ilmu bidillatin nafsi, dengan kerendahan jiwa, dengan jiwa yang rendah, dengan jiwa tawadhu, tidak sombong ya. Wa dzikil 'aish, dan sempitnya kehidupan. Jadi cari ilmu dengan kehidupan yang sempit. Walaupun dia kaya, tapi ditinggalkan kekayaannya untuk ilmu. Jadi dia hidup di tempat ilmu tadi dengan kehidupan yang tidak membawa kekayaannya, gitu ya. Jadi dia memilih sengsara di sana. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmah pada ulama, ini aflah yang akan sukses. Ya. Akan tetapi orang mencari ilmu dengan bidillatin nafsi, dengan jiwa yang rendah, dengan kehinaan jiwa, dengan gitu ya, bukan dengan kesombongan atau fakhr, bukan, wadikil aish, dan dengan sempitnya kehidupan, atau dengan kehidupan yang melarat gitu misalnya. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmah pada ulama. Ini juga penting juga, khidmah pada ulama. Apa khidmah itu? Khidmah ini yang melayani, apapun bentuknya, gitu ya, apapun bentuknya. Tidak harus besar, kecil pun tidak apa-apa, yang penting dia ikhlas. Walaupun sekedar mungkin ya guru syekh kita, mungkin sekedar malik sandali mungkin, atau sekedar dia ini bagian ngeluarkan air minum, ada yang membuatkan air minum, ada yang bagian mengeluarkan apalah pokoknya gitu ya. Tidak harus besar, semampunya, gitu ya. Atau mungkin kalau ulama ini banyak muridnya, ya mau beri khidmah semua dibagi. Nanti masing-masing ada bagian sendiri, ada bagian ini, bagian itu, bagian sopir gitu ya, bagian
nyucikan mobilnya mungkin. Itu masuk khidmah. Atau bantu urusannya, sama juga khidmah. Pokoknya bantu, gitu ya, bantu. Itulah aflah yang akan sukses, gitu ya. Tapi kalau belajar dengan hati yang sombong, sudah tidak bakal berhasil. Atau dalam kehidupan yang yang luas, atau juga tidak pernah khidmah pada ulama, ini juga tidak bakal sukses. Tidak pernah khidmah pada ulama, ini tidak bakal sukses. Hati-hati. Jadi pentingnya khidmah. Kemudian wal khamis, yang kelima, an yuksima awqata lailihi wa naharihi. Hendaklah membagi waktu-waktu malamnya dan siangnya. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Kapan kita mutolaah, kapan kita menghafal, ya. Kalau mungkin karena kita tidak kerja, tidak usah kerja. Kalau ada kerja berarti kapan kerja, kapan waktunya khidmah. Kalau di pondok, kalau kita hidup di pondok kan sudah diatur. Ada waktunya khidmah kapan, waktunya mutolaah kapan, waktu istirahat kapan, gitu ya. Wayaktanima ay wa an yaktanima, atau kepada yaksima. Wayaktanima iktanama yaktanimu, yaktanima dinasabkan karena atau ma'tuf ke an yaksima, ya, an yuksima, wayaktanim, dan adalah mengambil keuntungan mabakia, apa yang tersisa min umrihi, dari umurnya. Jadi umur yang tersisa ini kita jangan sampai kita lewatkan. Ambil kesempatan yang banyak, apa yang bisa kita lakukan kerjakan, yang belum sempurna sempurnakan, gitu ya. Jadi kita harus mikir kita apa yang perlu kita, jadi apa yang kurang harus disempurnakan, ya. Mumpung belum keluar, kalau keluar nanti kok belum sempurna, eman nanti. Ya. Belum hafal, segera dihafal, ngambil waktu kesempatan. Nganggurnya kapan? Nah, ini waktu nganggurnya ini dibuat untuk menyempurnakan yang kurang-kurang kalau bisa. Tapi jarang ya kita nih, waktu nganggur gitu maksudnya buat nganggur, ya. Waktu libur waktu libur buat main. Ya. Ya oke lah, cuma kan harus kalau bisa jangan main terus gitu ya. Jadi harus ada waktu untuk untuk ini nyusuli yang kurang-kurang gitu mestinya, ya. Wa yaktanim ma baqiya min umrihi, sudah, ya. Dan mengambil keuntungan yang banyak ma baqiya, dari apa yang tersisa dari umurnya. Fa inna baqiyatal umri la qimatalah, karena sisa umur itu ndak bisa dihargai, nggak ada harganya. Berapa harganya nggak ada, saking mahalnya, gitu ya. Nggak ada harga untuk umur. Dihargai dengan apa? Ndak bisa, gitu ya. Wa ajwadul awqat lil hifdz al ashar, dan paling bagusnya waktu untuk menghafal adalah al ashar, waktu sahur. Paling bagusnya waktu untuk menghafal adalah waktu sahur. Waktu sahur ini ya jam berapa ya? Jam 3 ya, jam 2, jam 3. Itu paling bagusnya untuk menghafal. Ngulang-ngulang hafalan, atau kita mau hafalan itu bacanya itu, ngulang-ngulangnya itu di waktu sahur. Walil bahas al-ibkar, kalau untuk membahas ilmu itu waktu pagi. Di pagi ya, kita pagi saudara. Jadi menghafal itu waktu sahur kalau bisa.